warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Greni dengan NIM C1C019037 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi akad salam. Di mana pembahasan yang pertama mengenai pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamai al-mahawi atau barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak, walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis akad salam. Jenis akad salam terbagi menjadi dua. Salam adalah transaksi jual beli di mana yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salah, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad salam. Sumber hukum akad salam terbagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah 5 ayat 1. Dan Al-Hadis berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad salam. Rukun dan ketentuan akad salam terbagi menjadi dua. Yang pertama, rukun salam dan ketentuan syariah. Rukun salam ada tiga, yaitu pelaku, terdiri atas penjual atau muslam ilahi dan pembeli atau al-muslam. Selanjutnya, objek akad berupa barang yang akan diserahkan atau muslam fi'ih dan modal salam atau ra'su malis salam. Dan ijab kabul atau serah terima. Yang kedua, ketentuan syariah terdiri menjadi pelaku adalah cakap hukum dan balik, objek akad, dan ijab kabul. Selanjutnya, berakhirnya akad salam. Berakhirnya akad salam terbagi menjadi 5. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang telah dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Dan yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, tetapi pembeli menerimanya. Dan yang terakhir, barang diterima. Pembahasan selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 103. Akuntansi untuk pembeli terbagi menjadi 6. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua, pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga, penerimaan barang pesanan. Yang keempat, denda yang diterima dan diperlakukan oleh pembeli diakui sebagai dana kebajikan. Yang kelima, penyajian, dan yang keenam, pengungkapan. Sedangkan akuntansi untuk penjual terbagi menjadi 7. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas, diukur sebesar nilai wajar. Yang ketiga, kewajiban salam diberhentikan pengakuannya atau nation pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel. Dan yang kelima, pada akhir periode pelaporan keuangan. Yang keenam, penyajian. Penjual menyajikan usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Dan yang terakhir, pengungkapan.
Baiklah pembahasan yang terakhir mengenai ilustrasi akuntansi akad salam. Yang pertama, modal salam dalam bentuk uang tunai. Tanggal 1 April 2015, Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal salam sebesar 100 juta rupiah dari Bulog atas pemesanan beras jenis beras putih pandan wangi sebesar 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian. Jurnal transaksinya yaitu pada 1 April 2015, DR Kas sebesar 100 juta rupiah di debit dan CR hutang salam sebesar 100 juta rupiah di kredit. Dan yang kedua, tanggal 30 Mei 2015, barang salam telah diselesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 80 juta rupiah. Jurnal transaksinya yaitu pada 1 Juni 2015, DR persediaan barang salam di debit sebesar 80 juta rupiah dan CR kas di kredit sebesar 80 juta rupiah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.